Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan tugas proyek UAS, yaitu proyek kita yang bernama Be Smart. Be Smart, the only solution. Jadi dalam Be Smart ini, kita membuat table of content. Table of content yang kita buat ini terbagi menjadi 8, yaitu yang pertama tentang proyek, dokumentasi 1, dokumentasi 2, dokumentasi 3, dokumentasi 4, dokumentasi 5, dokumentasi 6, dan dokumentasi 7. Dalam dokumentasi 1 ini, yaitu berisi tentang proyek, yaitu isinya itu apa itu Be Smart. Dan yang dalam yang kedua, itu ada project charter, terus sama stakeholder. Dalam tahap 3, yaitu ada recruitment documentation, recruitment traceability, metrics, project scope statement WBS level 3 plus WBS dictionary. Selanjutnya yang keempat ada documentation. Kok documentation sih? Salah baca gue. Ulang ya. Salah baca guys. Schedule baseline. Ya, ulang. Ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan sebuah proyek UAS, manajemen project, yaitu kita mengambil tema aplikasi Be Smart. Be Smart, the only solution. Oke, dalam pengerjaan proyek ini kita bagi ke dalam 8 tahapan dalam table of content. Di tahapan pertama, kita bagi yaitu tentang proyek, yang isinya itu apa itu Be Smart. Di tahapan kedua ada dokumentasi 1 yang berisi tentang project charter dan stakeholder. Di tahapan ketiga ada dokumentasi 2 yang berisi recruitment documentation, terus ada recruitment traceability metrics, terus ada project scope statement, terus ada yang terakhir WBS level 3 plus WBS dictionary. Selanjutnya masuk ke tahapan 4. Di dalam tahapan 4 ini masuk ke dalam dokumentasi ketiga, yaitu ada schedule baseline dan project schedule. Masuk ke tahapan 5, itu ada dokumentasi 4 yang berisi yaitu cost baseline dan quality baseline. Di dokumentasi tahapan ke-6 ada dokumentasi 5 yang berisi produk backlog, sprint backlog. Di tahapan ke-7 ada dokumentasi ke-6 yang berisi plan communication management dan plan risk management. Di tahapan terakhir, yaitu ada dokumentasi 7 yang berisi use case, deskripsi use case, use story, dan flowchart. Oke, kita masuk ke dalam tahapan pertama. Apa itu Be Smart? Jadi Be Smart ini merupakan sebuah aplikasi yang menyediakan layanan pembelajaran bagi para pelajar mahasiswa di pelajar SMA di Indonesia. Berawal dari keresahan para pelajar yang sulit dalam mendapatkan pembelajaran daring dan kurangnya bahan materi yang dibutuhkan. Oleh karena itu, fokus utama dari sistem atau aplikasi kita ini adalah menyediakan kebutuhan para pelajar tersebut. Guru dan jurnalistik dari kami akan mengunggah materi pembelajaran, sedangkan user dapat menjawab soal-soal yang sudah tersedia di aplikasi kami. Selanjutnya, kita masuk ke tahap dokumentasi tahap 1 yang berisi project charter dan stakeholder. Oke, dalam project charter di sini ada business need. Business need-nya itu berisi yaitu akibat dari pandemi COVID-19, pelajar Indonesia mulai melakukan pembelajaran daring. Ini membuat para pelajar kesulitan dalam pembelajaran berlangsung. Setelah melakukan pembelajaran daring, mereka merasa masih kurang dalam materi yang didapatkan. Dari kebutuhan tersebut, pada sistem ini kita akan memudahkan para pelajar untuk mencari bahan materi pembelajaran yang dibutuhkan. Selain itu, ada video pembelajaran serta soal-soal untuk berlatih.
Selanjutnya masuk ke dalam project scope. Di sini kita membuat sebuah media pembelajaran berbasis website yang dikhususkan untuk pelajar SMA. Dalam deliverable, kita menggunakan website Bsmart untuk melihat laporan database user yang sudah ikut kelas dari Bsmart. Oke, next. Selanjutnya ada risk and issue. Perlu pembiasaan UI bagi user untuk menggunakan website Bsmart, dan sistem ini harus digunakan secara online, baik dari admin, user, atau pengguna dan aktor yang terlibat, agar fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi dapat berfungsi dengan baik. Selanjutnya ada assumption atau dependencies, yang berisi tentang server, database, dan konten. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam stakeholder. Di dalam stakeholder ini terdapat beberapa indeks. Yang pertama ada project manager, project phase, role, kontak, kategori, interest, influence, expectation, dan com recruitment. Di dalam role ini terdapat beberapa tahapan. Yang pertama ada sponsor, project lead, mahasiswa STNF, dan dosen STNF. Di sini bisa kita lihat, dalam tahapan sponsor, kita memiliki kontak, yaitu yang bisa dihubungi, dan beberapa kategori, itu masuk kategori internal atau eksternal. Ada project interest-nya, influence, dan ekspektasi dari project, dan com recruitment. Ini dalam, pembagiannya dalam email, telepon, dan video conference. Bisa baca di sini ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam dokumentasi tahap 2, yang berisi recruitment documentation, recruitment traceability matrix, project scope statement, dan WBS level 3 plus WBS dictionary. Oke, masuk ke tahapan recruitment documentation. Yang pertama ada business need. Business recruitment maksudnya. Di dalam business recruitment ini terbagi beberapa tahapan juga. Yang pertama ada project name, project sponsor, project owner, project manager, dan document guide. Project name yang kita gunakan yaitu adalah Bsmart yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, untuk project sponsornya ada Bapak Hendra Wijaya selaku dosen kami. Untuk service owner-nya ada saya sendiri, Muhammad Azhariansyah. Untuk project manager-nya ada 3, yaitu Muhammad Fakih, Muhammad Azhariansyah, Rosalina Putri. Dan dokumen date ini kita buat dari tanggal 3 April 2022. Kita langsung masuk ke dalam propose use business state. Yang pertama ada business need, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Akibat dari pandemi COVID-19, pelajar Indonesia mulai melakukan pembelajaran secara daring. Ini membuat para pelajar kesulitan dalam pembelajaran secara berlangsung. Oke, setelah pembelajaran daring selesai, mereka merasa masih kurang nyaman dalam mendapatkan materi yang didapatkan. Dari kebutuhan tersebut, pada sistem ini kita memudahkan para pelajar untuk mencari bahan materi pembelajaran yang dibutuhkan. Selain itu, ada video pembelajaran serta soal-soal untuk berlatih di dalam Bsmart itu. Selanjutnya, masuk ke organisasi yang menggunakan. Apa sih organisasi yang menggunakan? Yaitu para pelajar SMA yang ada di Jabodetabek. Selanjutnya masuk ke business value. Yang pertama ada intangible, yang berisi tentang yang pertama, dengan menggunakan Bsmart, kepuasan pengguna dalam pembelajaran online dapat meningkat. Yang kedua, dapat meningkatkan efisiensi waktu belajar, dan yang terakhir dapat meningkatkan pemahaman user dalam pembelajaran. Selanjutnya ada tangible. Yang pertama, mengurangi biaya pembelajaran. Yang kedua, mengurangi biaya administrator. Oke, selanjutnya masuk ke business recruitment. Apa sih recruitment itu? Recruitment itu adalah kebutuhan. Jadi di sini dalam bisnis rekrutmennya kita menjelaskan tentang karakter apa yang harus dimiliki oleh sistem dan apa yang harus dilakukan oleh sistem. Rekrutmen dapat dibedakan menjadi 2, yaitu functional recruitment dan non-functional recruitment. Dalam functional recruitment ini merupakan sebuah kebutuhan yang harus dimiliki oleh sistem atau informasi yang harus ditampilkan atau diolah oleh sistem. Sedangkan yang non-functional recruitment merupakan kebutuhan yang berhubungan dengan operasional, kinerja atau performance, keamanan, politik, dan budaya. Oke, selanjutnya masuk ke fungsional dan non-fungsional recruitment. Jadi dalam fungsional recruitment ini,
Yang pertama, guru dapat mengunggah video pembelajaran dan soal-soal materi pembelajaran. Yang kedua, jurnalistik dapat mengunggah materi pembelajaran. Dan yang ketiga, user dapat melihat materi pembelajaran. Selanjutnya dalam non-functional recruitment, yang pertama kita ada operational recruitment. Dalam operational recruitment ini terbagi menjadi beberapa sistem. Yang pertama, sistem dapat beroperasi di sistem operasi Windows, Linux, dan iOS. Yang kedua, sistem dapat melakukan backup secara harian. Yang ketiga, sistem dapat melakukan recovery secara otomatis. Yang keempat, sistem dapat menampung banyak database video pembelajaran. Dan yang terakhir, sistem dapat memberikan rekomendasi video sesuai minat dan kebutuhan user. Selanjutnya yang terakhir ada user recruitment. User recruitment harus terhubung ke internet jika mau mengakses Bismart. Yang kedua, user harus mendaftar dulu sebelum mengakses Bismart. Dan yang terakhir, user harus karena kalangan pelajar SMA. Oke, kita masuk ke recruitment traceability matrix. Kita bisa lihat di sini ada tabel-tabelnya. Dalam tabel pertama berisi tentang project manager, tabel kedua project sponsor, dan kita bisa lihat lagi di sini ada project title-nya. Dalam recruitment information di sini ada beberapa indeks, yaitu ada ID, kategori, recruitment, priority, source. Dalam relationship traceability kita bisa lihat ada business objective, deliverable, verification, dan validation. Yang dimaksud BS ini yaitu Bismart 1. Masuk ke dalam kategori mandatory. Kita bisa lihat. Di sini sudah dijelaskan bisnis objektifnya, yaitu Bismart itu merupakan sebuah web server yang berisi video-video pembelajaran. Kita bisa lihat ya. Yang kedua juga beda, ini masuknya kategori soft have. Kita bisa lihat di rekrutmennya juga. Kurang lebih beda semua. Oke, selanjutnya masuk di BS3 ya, atau Bismart 3. Masuk ke dalam kategori mandatory, kita bisa lihat. Di sini bisa mempermudah guru dalam mengupload video. Terus untuk Bismart 4 masuk ke dalam kategori soft have. Kita bisa lihat di sini meningkatkan kepuasan user dalam menggunakan website. Terus masuk ke Bismart 5, masuk ke dalam kategori nice to have. Di sini dapat meningkatkan kepuasan user dalam menggunakan website. Oke, kita lanjut di sini, nanti kita bisa baca aja. Oke, masuk ke project scope management. Di sini kita bisa lihat tabelnya. Di sini pertama ada project name yang berisi beberapa indeks ke bawah. Project name-nya kita menamakan Bismart. Untuk project scope description, yaitu membuat sebuah website pembelajaran untuk dapat digunakan oleh semua pelajar di Jabodetabek. Dalam website ini, dalam website Bismart ini, guru bisa mengupload video supaya para pelajar bisa belajar dengan mudah. Selanjutnya masuk ke bisnis objektif. Yang pertama, mempermudah pelajar memperoleh kebutuhannya. Yang kedua, meningkatkan kepuasan pengguna dalam menggunakan website. Yang ketiga, mempermudah pelajar memperoleh informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya masuk ke acceptance kriteria. Pelajar dapat menonton video pembelajaran. Guru dapat menambahkan, mengedit, dan menghapus video yang diupload. Serta pelajar dan guru bisa berdiskusi langsung di website Bismart. Dalam project deliverable ini, laporan berupa dokumen dan demo website dalam 2 bulan sekali. Untuk stakeholder register, di sini ada sponsor, project manager, developer manager, dan UI UX designer. Masuk ke project exclusion, jadi website ini digunakan untuk belajar. Masuk ke project constraint, di sini adanya perubahan terkait waktu penyelesaian project, biaya, dan lain-lain. Terkait proyek yang akan dibicarakan, kita akan dibicarakan kepada pihak-pihak yang terkait. Selanjutnya, internet yang tidak stabil membuat kualitas video pembelajaran jadi jelek. Selanjutnya yang terakhir ada project assumption. Project Bismart ini memiliki tujuan untuk memudahkan para pelajar belajar dan memahami pembelajaran dari guru. Selanjutnya, Project Bismart ini diasumsikan sebagai project website yang akan selalu diupdate dan ditingkatkan sistemnya agar dapat menarik para pelajar.
Kita masuk ke tahapan WBS level 3 dan WBS Dictionary. Kita bisa lihat di sini dalam level 1 itu ada Bismart, level 2 itu ada inisiasi, planning, desain, dan implementasi testing. Di dalam inisiasi ini memiliki beberapa tahapan lagi, yaitu ada analisis permasalahan, analisis kebutuhan sistem, analisis sumber daya, dan project charter. Dalam planning ini juga memiliki beberapa tahapan. Yang pertama ada konsep desain, perancangan aplikasi, dan pembahasan budget. Dalam desain juga memiliki beberapa tahapan. Yang pertama ada perancangan desain, perancangan konteks diagram, perancangan desain CDM, perancangan desain PDM. Dalam implementasi juga kita memiliki beberapa tahapan. Yang pertama membuat database system, yang kedua membuat front-end aplikasi, yang terakhir membuat back-end aplikasi. Dan yang terakhir ada testing. Testing juga memiliki beberapa tahapan. Kita melakukan testing aplikasi, memperbaiki bug setelah saya testing, tahapan finishing pada aplikasi, dan rilis aplikasi. Oke, selanjutnya. Selanjutnya masuk ke WBS Dictionary. Kita bisa lihat di sini. Ini adalah tahapan-tahapan yang kita lakukan dalam proyek ini. Jadi di sini ada levelnya, di sini nama WBS yang kita lakukan tadi, yang udah saya sebutkan sebelumnya. Terus ada deskripsinya. Jadi dalam misalnya Bismart ini. Bismart ini apa sih? Bismart ini adalah nama website video pembelajaran. Siapa yang bertanggung jawab? Di sini ada Rosalina Putri. Startnya mulai kapan? Mulai tanggal 14 bulan kedua 2022. Selesainya kapan? Tanggal 15 bulan 6 2022. Total pengerjaannya adalah 120 hari, 2.994 jam, jadi total 351.384. Dan ini adalah kos yang kita keluarkan. Kita bisa baca ya di sini. Selanjutnya ada tahapan selanjutnya, kita bisa lihat sama seperti sebelumnya, kita bisa baca di sini ada nama, terus ada deskripsinya, siapa yang bertanggung jawab, dan berapa estimasi total yang dikeluarkan, berapa lama pengerjaannya. Oke. Di sini juga sama seperti yang tadi. Oke, next. Oke, Mas. Selanjutnya masuk dalam tahapan 3, yaitu schedule baseline dan project schedule. Nah, di sini masuk dalam schedule baseline. Schedule baseline itu yaitu penjadwalan project yang sudah disetujui oleh pihak sponsor. Kita bisa lihat di sini ada activity-nya. Activity-nya ini memiliki beberapa indeks di bawah, yang pertama ada inisiasi, analisis, dan planning. Di dalam inisiasi ini memiliki beberapa proses. Terus juga ada penanggung jawabnya, kapan dilakukan, dan kapan selesainya, apa yang berhasil kita selesaikan. Di sini ada acceptance kriterianya. Kita bisa baca ya di sini. Oke, selanjutnya ini lanjutan dari yang tadi. Ada desain juga, ada implementasi juga. Kita bisa baca deskripsinya, siapa penanggung jawabnya, kapan mulai proyeknya, dan kapan berakhir proyeknya, serta goals yang dihasilkan dari proyek tersebut apa. Oke. Ini juga sama, dalam testing juga deskripsinya apa, penanggung jawabnya siapa, dan goals-nya seperti apa, finishing juga goals-nya seperti apa. Nah, di finishing ini kita berhasil rilis aplikasi tersebut. Oke, selanjutnya project schedule. Di sini kita membuat project schedule kurang lebih sama seperti yang tadi. Jadi kita di sini ada nama setiap project yang kita lakukan. Di sini ada nama Bismart-nya, terus ada deskripsi dari Bismart itu apa, penanggung jawabnya, dan start mulai kapan, finish mulai kapan, sampai kapan, berapa hari totalnya. Ini adalah di kanan ini total estimasi pengerjaannya. Ini sama, kita bisa baca kurang lebih. Oke, sekarang masuk dokumentasi tahap 4 yang akan dijelaskan oleh Rosalina Putri. Padanya dipersilakan. Oke, di tahapan 4 ada cost baseline and quality baseline. Oke.
Cost baseline sendiri merupakan budget pada tiap fase aktivitas yang digunakan oleh manajer untuk mengukur dan memantau kinerja biaya proyek. Kira-kira seperti ini, setiap proses yang dilakukan di bulan Maret, April, Mei, dan Juni. Untuk totalnya sendiri ada 12 juta untuk inisiasi di bulan Maret dan bulan April. Untuk total di analisis permasalahan 2.500.000 di bulan Maret dan analisis kebutuhan sistem di bulan Maret 4 juta. Analisis sumber daya di bulan Maret ada 3 juta dan proses chapter di bulan April 6 juta. Untuk planningnya bulan April 5 juta dan 4 juta. Yang totalnya 9 juta. Konsep desainnya di bulan April ada 6.500.000, perancangan aplikasi 6.500.000 dan pembahasan budget ada 3 juta di bulan April. Nah, untuk desainnya sendiri ada totalnya 5 juta dan perancangan desainnya mempunyai total 8 juta. Perancangan konsep diagramnya 6.500.000. Perancangan desain CDM totalnya 5 juta. Perancangan desain PDM itu sekitar 8 juta. Implementasinya 5 juta dan membuat database sistem 7 juta. Membuat front end aplikasi sekitar 10 juta, membuat back end aplikasi mempunyai total 8 juta, testingnya 3 juta, dan melakukan testing aplikasi 5 juta. Selanjutnya proses memperbaiki bug setelah testing mempunyai total 5 juta, tahap finishing aplikasinya 5 juta, rilis aplikasinya 5 juta. Jadi di sini udah ada total setiap bulannya. Di bulan total kumulatifnya biaya di bulan di bulan Maret sekitar 15.500.000, di bulan April yang pertama ada 32.500.000, di bulan April yang kedua ada 40 juta, di bulan Mei ada 59.500, di bulan selanjutnya ada 82 juta dan 115 juta. Nah, selanjutnya quality baseline. Project Quality Management Plan. Sini ada measure, unit, dan frekuensi, target, how, and source of data. Pertama ada defect removal efficiency. Unitnya persen, frekuensi setiap selesai tahap demi tahap project yang ada. Targetnya mempunyai 99%, 5%-nya toleransi. Nah, bagaimana? Yaitu mengecek dan mereview tahap yang sudah selesai dibuat. Source of datanya defect remove of atau defect fault. Measure-nya yang kedua ada recruitment violation vitality index. Unitnya persen, frekuensinya bulanan, targetnya sekitar 99%, 5% toleransi. Merubah apa yang jadi keluhan pada project di waktu pengerjaan. Source of datanya change request. Lalu ketiga ada schedule variance. Unitnya itu per hari, days. Frekuensinya bulanan. Targetnya 0 dan 100 dan 10% toleransi. Pokoknya MS project, forecast, baseline, and project schedule. Cost variansinya
unitnya dolar, frekuensinya bulanan, dan targetnya 0, 10% toleransi. Dan sama seperti schedule variance, customer satisfaction index, yaitu persen. Frekuensinya pre-project and post-project. Targetnya mempunyai 95%, 10%-nya toleransi. How-nya pencocokan antara indeks project dan post-project. Source of datanya survei. Major defect pada bisnis proses, unitnya persen, dan frekuensinya bulanan, targetnya 0, 25%-nya toleransi, dan bagaimananya itu pemeriksaan oleh manajer kualitas. Source of datanya defect logs. Dokumentasi tahap 5 yaitu ada produk backlog dan sprint backlog. Next. Produk yang yaitu produk backlog. Produk backlog yaitu ada SA, ada bagian administrator, yaitu bagiannya itu bisa mengatur pergerakan pengguna, bisa memasukkan dan mengeluarkan guru, bisa menghapus materi dan video, bisa mengingatkan jika ada materi dan video baru, bisa mengupload materi dan video, juga bisa. Terusnya di bagian show date-nya itu ada daftar melihat daftar guru dan murid, dan dapat memasukkan dan mengeluarkan guru, dapat menghapus materi dan video. Priority-nya yaitu adalah high. Statusnya itu adalah progress. Di bagian membernya yaitu ada bisa mengupload materi dan video, bisa memberikan soal, bisa mengupdate materi dan video, bisa memasukkan dan mengeluarkan murid. Di priority-nya yaitu adalah bagian medium. Statusnya itu adalah progress. Next. Itu selanjutnya ada di bagian user. Di bagian user yaitu ada login atau register, bisa membuka materi dan video, bisa mengerjakan soal. Priority-nya yaitu adalah low. Dan statusnya itu masih progress. Next. Ya, itu ada selanjutnya ada sprint backlog. Sprint backlog yaitu ada aplikasi media pembelajaran Bismart. Itu ada proyek sponsornya Bapak Hendra Wijaya. Terusnya ada produk manajernya Rosalina Putri, produk manajer Muhammad Fakih, dan tim member yaitu adalah Muhammad Azril Ardiansyah. Nah, terusnya ada bagiannya juga jadi bagian sprint komplit, yaitu ada membuat akun untuk login, buat materi, terusnya bergabung atau enroll pelajaran, selanjutnya memperbarui profil atau kontak, lalu membuat materi pembelajaran, mengerjakan soal latihan, dan melihat nilai. Next. Selanjutnya itu ada dokumentasi tahap 6. Dokumentasi tahap 6 yaitu ada produk backlog dan sprint backlog. Itu terusnya communication management plan. Di bagian communication type yaitu ada kick off meeting, project team meeting, multi project status meeting, dan project status reports. Objektif of communication-nya itu ada memperkenalkan tim project dan project yang sedang dikerjakan, lalu laporan pekerjaan project yang dengan tim, melaporkan status project kepada project sponsor, melaporkan status project seperti pengeluaran biaya, masalah yang ada kepada stakeholder. Mediumnya yaitu conference, video, dan call, dan face-to-face. Frekuensinya yaitu ada once daily, monthly, one every 2 weeks. Audiensnya yaitu ada project sponsor, project team, dan stakeholder. Owner-nya yaitu ada project manager. Dan delivery-nya itu ada agenda meeting, minutes,
dan project status report. Next. Dan selanjutnya itu ada plan risk management. Deskripsinya yaitu seperti yang bisa dilihat, itu ada keterbatasan waktu dalam pengerjaan proyek, komunikasi dan koordinasi di tim yang kurang baik, yaitu kemunculannya sering dan dampaknya tinggi, pengelolanya yaitu Muhammad Fakih, ya solusinya ya sering berdiskusi. Nah, di bagian terjadi kerusakan pada laptop atau PC yang digunakan untuk membuat proyek ini, kemunculannya itu yaitu jarang dan dampaknya itu sedang. Pengelolanya yaitu Muhammad Fakih, solusinya tidak perlu dilakukan backup data dan hard disk eksternal maupun PC lainnya. Selanjutnya itu adanya gangguan jaringan internal yaitu sering, sedang, yang pengelolanya yaitu Muhammad Azrul. Solusinya yaitu mencari tempat sinyal yang bagus dan memiliki pola yang cukup, serta memberikan kabar jika mengalami masalah ini. Yang terakhir itu adanya kurangnya anggota tim. Kemunculannya yaitu sering, dampaknya itu tinggi, pengelolanya yaitu adalah Rosalina Putri. Solusinya adalah harus sering membantu dan satu sama lain. Next. Di tahap 7 ini yaitu ada use case, deskripsi use case, use story, dan flowchart. Next. Di use case ini yaitu ada guru, admin, dan murid. Next. Penjelasan use case-nya yaitu adalah di bagian admin yaitu ada login, memegang kendali sistem, dan logout. Di bagian admin ada sistemnya yaitu menampilkan halaman utama untuk admin, menampilkan halaman kendali untuk melihat guru dan murid yang sedang membuka website, dan keluar dari website Bismart. Di bagian guru yaitu ada login, input materi pembelajaran, input video pembelajaran, dan input nilai kuis dan logout. Di sistem gurunya yaitu ada menampilkan halaman untuk guru, menampilkan halaman materi yang akan diupload oleh guru, menampilkan video yang akan diupload oleh guru, menampilkan halaman nilai yang sudah diakses murid, dan keluar website Bismart. Next. Selanjutnya yaitu adalah penjelasan use case. Di bagian muridnya itu ada login, input materi pembelajaran, input video pembelajaran, mengerjakan soal untuk berlatih, melihat nilai, dan logout. Di sistem murid yaitu ada menampilkan halaman untuk murid, menampilkan halaman materi yang telah diupload oleh guru, menampilkan halaman video yang telah diupload oleh guru, menampilkan halaman soal kuis yang sudah diberikan oleh guru, lalu menampilkan halaman hasil nilai soal kuis yang sudah diberikan, lalu keluar dari website Bismart. Next. Di bagian use story yaitu ada di bagian admin. Admin itu tugasnya yaitu melakukan login, memegang kendali sistem, dan logout. Di bagian guru yaitu ada login, input materi pembelajaran, input video pembelajaran, input nilai kuis, dan logout. Lalu di bagian murid yaitu bisa login, lalu melihat soal-soal, lalu video pembelajaran, terus mengerjakan soal-soal untuk berlatih, melihat nilai, dan logout. Next. Yang terakhir itu ada bagian flowchart. Bagian flowchartnya itu pertama dari mulai, lalu ke home, lalu pilih menu. Setelah pilih menu itu bisa belajar atau end. Setelah pilih belajar itu kita bisa computer and IT, planning and art, chemistry, matematika, language study, dan
dan geografi. Di bagian komputer ID yaitu bisa menampilkan materi yang berhubungan dengan komputer dan IT beserta video tutorialnya. Di bagian planning dan art menampilkan materi yang berhubungan dengan painting and art beserta video tutorial. Di bagian chemistry yaitu menampilkan materi yang berhubungan dengan chemistry beserta video tutorial. Selanjutnya itu bagian materi bisa menampilkan materi yang berhubungan dengan matematika beserta video tutorial. Di bagian long studies yaitu menampilkan materi yang berhubungan dengan long studi beserta video tutorialnya. Terakhir yaitu geografi yaitu menampilkan materi yang berhubungan dengan geografi beserta video tutorialnya dan lalu bisa di end. Next. Oke, baik. Di sini ada kita semua yang membuat Bismart ini. Sama ada Kaki, saya sendiri Muhammad Azwar Diansyah, dan terakhir ada Rosalina Putri. Oke, jika ada pertanyaan dari teman-teman semua bisa dilanjutkan di kolom komentar video kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.